Rata-rata trader awam pasti bingung, ini marketnya ini sedang bergerak apa sih? Kalau kita perkecil gini kan, lihat, ini kayaknya tetap deh. Tren tetap bener. Loh, setelah tren tetap kok dia ada naik? Lalu apa yang mereka lakukan? Biasanya mereka ngezoom gini, terus apa jadiin patokan? Udah, ini pokoknya tren naik. Kata mereka begitu. Tapi lihat, tren naiknya nggak ideal. Nah, apa yang kita lakukan? Biasanya kita start dari H1 dulu. Kita lihat dulu, apa sih ini pergerakan XAU nih? Kita lihat baik gini, oh jelas ini XAU apa pergerakannya? Kita bisa tarik line dari sini ke atas sini, shred. Nah, plus kita bisa ambil validasi yang cukup valid. Di sini kelihatan bahwa, oh di sini ada line-nya Pak. Ketika line ini, maka jadi batas dia. Ketika batas, ya udah kita tarik dari sini, shred. Dapat di sini area demand yang sekarang ini. Dan kalau kita tarik dari sini, ini adalah range-nya dia, maka selanjutnya XAUUSD potensinya akan naik ke atas gitu. Nah, itulah yang kita lakukan tadi pas trading bareng, yaitu kita calling XAUUSD akan potensi naik. Dan instan begitu kita call, langsung kita floating profit 300 pipan ke TP1. Kalian bisa lihat di sini untuk hasil trade kita, ada recapnya, ada hasilnya, ada live-nya yang bisa disaksikan secara publik. Jadi kita trading barengnya itu di Discord. Semuanya transparan, Pak. Contoh kemarin tanggal 1 Mei kita dapat konsekutif result-nya di plus 350 pip. Kemudian hari esoknya 2 Mei kita juga dapat 253 pip. Ada rekaman live-nya sekali lagi. Kamu bisa tonton secara publik. Buat teman-teman yang mau join Discord, sudah kita taruh linknya di deskripsi video. Nah, kita akan coba belajar kok bisa ya, segampang ini kok bisa baca market. Nah, kita akan coba bedah semuanya. Aku akan bikinkan playlist di YouTube ini namanya teknik scalping yang sudah aku forward test dan dapat win rate di atas 70%. Selain itu, strategi ini juga pernah aku tes modal kecil pakai aplikasi Finex. Kalian bisa lihat di sini, hasilnya berhasil profit ribuan persen. Enaknya di Finex, ini kita bisa trade start from 100 ribuan aja. For your information, ini adalah broker lokal Pak, Indonesia, bukan international. Kantor fisiknya ada di Indonesia. Finex sudah legal Bapepti, KBI, serta JFX. Jadi buat kamu yang mau trade kecil kayak 100 ribu itu bisa loh. Buat yang mau trade besar ya juga aman. Tapi bukan Andre namanya. Kalau nge-review broker tapi nggak sambil ngerosting ya. Minusnya di Finex ini ribet banget verifikasinya Pak. Sebenarnya problemnya bukan di Finex-nya, itu di regulator kitanya. Nggak apa-apa sih menurutku, ribet di awal. Ribet dikit lah, effort dikit di awal. Demi keamanan kita bekerja di market selama-lamanya. Yang penting kan bisa trade 100 ribu, dapat leverage 1/500, open posisi bisa 0,01 lot, udah legal Bapepti lagi. Jujur, gua sampai 2 kali double check ya. Ini Finex beneran broker lokal apa enggak? Gila sih. Ketika kita pakai broker yang gak curang dan diawasi legalitas secara ketat, Bapepti ini ketat banget, hasilnya pasti ngikutin skill kita Pak, nggak diganggu. 500 ribu kelihatan di sini kita bisa rubah ke angka 6 juta, bahkan 100 ribu pun kita bisa ubah ke angka 2 jutaan. Itu semuanya pakai Finex. Cek aja buat teman-teman yang mau pakai broker Finex, link downloadnya sudah kita taruh di deskripsi video. Oke, di sini kita langsung menuju ke strategi scalpingnya, yaitu kombinasi antara trendline dan validasi Fibonacci. Nah, ada 2 kata kunci nih. Oke, kita langsung menuju ke part yang pertama, penjelasan dulu fungsi trendline dan Fibonacci. Oke, kita akan coba jelaskan dulu, ada 2 keyword ya, trendline sama Fibonacci. Yang pertama, trendline itu kita bisa kategorisasikan sebagai batas. Jadi tren itu cuma ada 2, dimanapun marketnya, apapun marketnya, tren itu 2. Kalau nggak naik ya turun. Nah, trendline fungsinya batas. Ketika tren naik, ada trendline, oh itu batas bawahnya. Jadi kebalikannya. Kalau turun, oh itu berarti batas atasnya. Jadi contoh, ini ada market bergerak naik. Anggaplah di sini kita tahu bahwa market bergerak naik. Bergerak naik ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Oke, random aja gini. Oh, berarti batas bawahnya naik, kita hubungkan pakai line. Trendline ini. Buka aja TradingView, ada pasti trendline. Klik. Setelah diklik, hubungkan yang batas bawah. Klik. Nah, seperti ini. Ini adalah fungsi trendline di tren naik. Nah, fungsi trendline di tren turun, seperti yang udah aku ngomong, kalau turun berarti dia jadi batas atas. Ya udah, kita hubungkan yang atasnya. Ini teori dulu ya, teori yang gampang-gampang dulu. Nah, seperti ini. Nah, keyword kedua yaitu Fibonacci. Fibonacci untuk melihat ketika dia naik,
dia butuh turun untuk naik lebih kenceng. Nah, kita ngelihat turunnya dia itu seberapa dalam. Itu fungsi Fibonacci. Nah, sekarang kalau kita tarik Fibonacci-ku, itu udah ideal banget, Pak. Ada kayak giniannya. Gini, ini kita coba belajar dulu dari awal ya. Fibonacci itu udah kayak gini. Kalau teman-teman masih awal, itu pasti stylenya kayak gini. Nah, membingungkan. Terlalu banyak. Nah, kemudian hal yang harus kalian rubah, di sini kalian bisa lihat ada garis miring. Garis miring ini kalian non-checklist, tab, trendline. Kemudian 0 non-checklist, 0,38 non-checklist, 1 ini semua pokoknya non-checklist. Kita sisakan yaitu 3 level kayak gini. Nah, udah ada 3 level. Kemudian kalian checklist aja, bebas yang manapun. Mau ini juga boleh, ini juga boleh. Kemudian isi minus 0,27. Nah, kemudian di sini warnanya Mas, waduh mencolok banget. Tinggal klik use one color plus backgroundnya diilangin. Udah deh. Di sini kemudian apa lagi? Oh, ini kok di kiri ya, menghalangi harga. Kita rubah ke sebelah kanan. Udah. Maka di sini Fibonacci kita jadi. Ini adalah level Fibonacci, ini adalah harga pace-nya. Kemudian kita oke. Berarti di sini kita tahu instrumen ini sebelum naik lebih kencang dia butuh turun ke bawah dulu, ke area-area golden rasionya. Jadi di sini 0,618, 0,5 sama 0,7 itu adalah golden ratio Fibo untuk balik arah ke atas. Nah, 0,27 kenapa kita isi ini sebagai target kita. Gitu teorinya. Jadi Fibo ini fungsinya untuk ngelihat dia turunnya seberapa dalam sebelum dia naik lebih tinggi. Setelah kalian paham fungsinya secara basic ya, kita menuju part yang kedua, cara pakai Fibonacci plus trendline. Nah, sekarang kita coba contohkan gimana cara pakainya Fibonacci ini. Nah, di sini kita tahu bahwa XAUUSD ini jelas ya, bergerak naik. Kemudian, gimana sih cara menghubungkan trendline ini? Sebenarnya trendline itu nggak ada ketetapan, Pak. Intinya, teorinya, semakin banyak tren terhubung, semakin valid. Tapi kalau kita lihat, XAU di sini, trennya ini masih jauh. Jadi logikanya mulai jalan. Oh, trendline masih jauh, nggak mungkin dia ke bawah. Kita akan coba naikkan konsekutif risk kita itu ke area sini. Berarti ini masih ada toleransi untuk kita. Atau kita juga bisa hubungkan kayak gini. Ini juga bisa. Nah, kita juga bisa hubungkan kayak gini. Makanya nggak ada ketetapan. Trendline itu harus hubungkan yang mana sama kemana. Intinya makin banyak reject, makin bagus. Makin bawah, makin gede resiko yang harus kita tanggung. Itu doang. Nah, sekarang kita anggap kita hubungkannya itu seperti ini dulu ya. Kita ambil line terbawahnya dia. Kemudian kita zoom seperti ini. Nah, setelah itu kita tahu nih bahwa XAUUSD ada low ke high. Maka kita tarik line-nya. Ketika tren naik kita tariknya dari low ke high. Dari bongkot bawah ke bongkot atas. Tarik aja. Ini kan dari bawahnya dia. Tarik menuju ke atas. Shred. Oh, di sini golden ratio Fibo, Pak. Nah, udah kalian delete. Tet. Oh, pas ini itu waktunya kita beli. Waktunya kita ini adalah best to buy. Udah. Ketika di situ, kenapa kita calling buy? Ya, ini salah satu reasonnya bahwa dia ada potensi naik ke atas gitu. Jadi target kita bisa untuk ke area. Ini masih jauh ya. Kita pakainya H1, itu kita bisa area ke sini. Gitu. Jadi lebih enak. Ini kita sudah floating profit di atas 300 pip. Plus di sini ada wave minor yang tadi kita bikin. Wave minor di sini udah valid ke luar. Udah cukup validasinya. Gitu, fungsi line ketemu Fibonacci. Lebih enak, Pak, dipakai. Finally, kita berada di tahap paling penting, yaitu part ketiga. Kapan harus entry pakai strategi Fibonacci plus trendline? Kita langsung menuju ke market. Nah, untuk part ini agak tricky, Pak. Kapan entry levelnya? Sebenarnya, ketika kita ngomongin entry level, maka kita harus hubungkan. Kita stylenya ini mau segimana besar. Semakin besar tipe scalping kalian, semakin lama kalian berada di market, maka semakin besar time frame yang harus kalian pakai. Semakin kecil ya semakin kecil time frame-nya. Kalau aku biasanya dalam styleku itu tidak pernah nge-hold posisi di atas 4 jam. Kalau aku, ketika marketnya nggak gerak, ya udah aku better BEP atau stop lossin manual aja gitu. Ketika nggak gerak, ketika duit diem, scalper, itu artinya maka dia kerugiannya di waktu. Karena duitnya diem gitu. Nah, kita samakan perspektif dulu. Kita stylenya adalah tidak lebih dari 4 jam. Oke? Jadi beda ya ketika kamu trade-nya 5 menit, beda. Pakai time frame-nya beda, stylenya beda. Kita samakan dulu. Nah, ketika aku tahu aku bisa 4 jam dan tidak lebih dari 4 jam, maka aku akan pakai at least H1.
kita manfaatkan 3-4 candle H1. Itu cukup untuk kita. Untukku sih lebih gitu. Nah, kapan entry-nya? Kita langsung ke contoh aja. Nah, ini pas kita callingkan tadi. Ini bukan replay, ini trading bareng tadi. Ini cuman ku demonstrasikan. Nah, kita kondisinya tadi itu entry-nya pas kayak gini. Kita coba samakan perspektif. Loh, kenapa entry di situ? Pertama jelas bahwa di sini udah wave-nya ketembus. Kita tinggal nunggu change of character terbentuk. Change of character tuh biasanya terjadi retest zone di sini. Kita tunggu. Apakah ada retest di situ? Naik. Nah, ini adalah validasi kita untuk entry. Makanya kita starting long posisi di XAU. Gitu. Ya udah, kita tinggal ikutin aja. Jadi entry-nya pas nembus, oke? Nembus di sini, kemudian ada retest ke bawah. Nah, ini yang kita tunggu. Maka ini level akan jadi area yang cukup bagus atau kita sebutnya area CHOCH atau area demand. Change of character, merubah wave turun akan jadi wave naik, gitu. Kemudian TP-nya kita pasang yang realistis aja, kita pasang di situ. Lalu kita jalankan tadi marketnya. Dan tadi kita udah close di 300 pipan. Nah, contoh sekarang XAU gimana? XAU di sini udah jelas clear bahwa dia akan potensi naik. Cuman again, ketika dia mau naik kencang, maka dia akan potensinya turun dulu, tapi di sini kebetulan terbentuknya trend ranging. Ini menarik Pak ini. Kita tinggal ikuti untuk kenaikannya dia. Jadi ini best to buy lagi. Kita udah TP di bawah dan di sini teman-teman yang ikutan itu juga dapat cukup banyak. Di sini kalian bisa lihat. Nah, ini semuanya dapat di XAU. Gitu. Enak Pak kalau trading punya ilmu. Jadi nggak asal buy atau nggak asal sell. Ada hitungannya jelas.